Halo guys, kalau kamu mau beli HP yang bisa diajak buat main game berat, video ini udah sangat tepat. Nyamannya bermain game sangat dipengaruhi oleh kualitas HP itu sendiri, mulai dari chipset kenceng untuk melibas game-game kekinian, hingga baterai awet supaya kamu bisa main game lama-lama. Maka dari itu, supaya kamu gak salah pilih, di video kali ini S-Tech-In udah buatin 7 rekomendasi HP 2 jutaan terbaik untuk gaming di tahun 2024. Yang pertama, Tecno Pova 6. HP terbaru dari Tecno ini punya desain yang gaming banget di harga 2 jutaan. Bodi belakangnya ada aksen membentuk 3 sumbu yang bisa menyala dan bisa kita kustomisasi mau seperti apa nyalanya. Performanya pun udah siap buat gaming karena dipersenjatai chipset Helio G99 Ultimate yang dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan internal 256GB. Ditambah baterainya juga awet dengan kapasitas jumbo 6000 mAh dan ngecasnya pun kenceng berkat fast charging 70W. Adapun fitur pendukung lain seperti speaker stereo dan gyroscope hardware yang akan menambah experience pengguna. Soal tampilan juga makin nyaman dengan layar AMOLED Full HD Plus disokong kemulusan 120Hz untuk scrolling maupun main game. Sedangkan untuk fotografinya juga meningkat jadi 108MP kamera utama dan 32MP kamera selfie. Namun yang cukup disayangkan adalah tidak ada kamera 0,5-nya. Link pembelian ada di deskripsi video, dan berikut ini ulasan lengkapnya. Yang kedua, Samsung Galaxy M15 5G. HP 5G terbarunya Samsung ini kembali hadirkan baterai jumbo 6000 mAh yang awet dan disupport fast charging 25W, sehingga ngecas penuh butuhin waktu 1 jam 50 menit. Performa ini cukup kencang dengan chipset Dimensity 6100 Plus yang dipadu RAM 6GB dan internal 128GB. Mainin MLBB grafis Ultra bisa lancar di 90 fps. Dan mainin PUBG settingan smooth Ultra juga mentok mulus di 40 fps. Bahkan gyronya juga responsif karena udah hardware. Lalu untuk layarnya ini Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz, jadi selain vivid juga mulus untuk scrolling. Fotografinya pun lengkap, ada kamera utama 50MP, ultra wide 5MP, makro 2MP, dan kamera selfie-nya 13MP. Adapun OS yang berjalan udah langsung pakai Android 14 yang bakal dapetin update 4 kali hingga Android 18. Namun yang jadi kekurangannya jelas ada di desainnya yang jadul, terutama layar, speakernya belum stereo, dan tidak ada charger bawaannya juga. Berikut info lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi. Yang ketiga, Infinix Note 40. HP 2 jutaannya Infinix ini sangat menarik karena udah support fitur wireless charging. Bahkan Infinix juga sekalian ngasih power bank MagSafe dalam paket penjualannya. Jelas ini jadi daya tarik tersendiri karena bisa ngisi daya tanpa kabel dengan daya hingga 20W. Performanya juga kencang berkat chipset Helio G99 Ultimate yang dipadukan RAM 8GB dan internal 256GB. Buat mainin PUBG terasa terlalu ringan dengan settingan smooth, ultra, dan rata stabil di 40 fps. Main MLBB pun dapat di ultra, super dengan sangat stabil di 60 fps. Sementara untuk kameranya ada 108MP lensa utama yang ditemani 2 lensa bonus beserta kamera selfie 32MP. Bahkan perekaman videonya bisa sampai 2K 30 maupun 1080p 60 fps baik itu depan maupun belakangnya. Soal OS-nya pun udah pakai Android 14 dan Infinix juga ngasih jaminan update 2 kali serta update security patch 3 tahun. Lalu untuk poin minusnya adalah gak ada audio jack, gak ada slot micro SD dan gak ada ultra wide-nya. Berikut ini uraian lengkap dan harganya. Yang keempat, Redmi Note 13 5G.
HP ini punya performa mumpuni berkat chipset Dimensity 6080 yang dipadukan dengan RAM 8GB beserta tambahan RAM expansion hingga 8GB lagi. Sementara internalnya 256GB yang juga bisa diperluas pakai micro SD. Layarnya terlihat mewah karena punya bezel super tipis di semua sisinya. Dengan panel AMOLED seluas 6,67 inci resolusi Full HD+. Refresh rate-nya 120Hz dan udah punya perlindungan Gorilla Glass 5. Kameranya pun lengkap mulai dari kamera utama 108MP, ditemani kamera ultra wide 8MP dan makro 2MP. Serta di depan ada kamera selfie 16MP. Kalau untuk baterainya ini 5000 mAh dan didukung fast charging 33 watt yang bisa ngisi penuh dalam waktu 75 menit aja. Sedangkan kekurangannya ada pada speakernya yang belum stereo dan slot SIM-nya hybrid. Link pembelian ada di deskripsi video, dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang kelima, Tecno Pova 5 Pro 5G. HP ini punya desain khas HP gaming mahal dengan lampu LED strip yang akan menyala ketika ada panggilan masuk maupun ketika bermain game. Performanya gahar berkat chipset Dimensity 6080 yang dipadankan RAM 8GB dan internal 256GB. Mainin Genshin Impact pun udah terhitung nyaman dengan dapetin rata-rata 41 FPS di settingan lowest 60. Layarnya sendiri berpanel IPS ukuran 6,78 inci, resolusinya Full HD+, dengan refresh rate 120Hz yang mulus. Lalu baterainya 5000 mAh dengan fast charging 68 watt yang diklaim dapat terisi 50% dalam 15 menit. Dan dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 45 menit aja. HP ini juga dilengkapi teknologi bypass charging yang fungsinya membuat pengguna bisa main game sambil ngecas tanpa perlu khawatir gampang panas dan HP gampang rusak. Namun yang mesti diperhatikan adalah kemampuan kameranya yang tergolong standar dan juga tidak ada lensa ultra wide-nya. Kekurangan lainnya bisa kamu simak berikut ini beserta spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang keenam, Poco M6 Pro. HP yang satu ini bisa dibilang yang terbaik karena punya keunggulan yang paling lengkap. Layarnya pakai AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 120Hz yang menjamin pergeseran layar yang mulus. Bahkan kecerahannya bisa sampai 1300 nits dan juga udah dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Untuk fotografinya ada kamera utama 64MP berfitur OIS dan EIS. Lalu kamera ultra wide 8MP dan kamera makro 2MP serta kamera selfie 16MP. Perekaman videonya ini udah bisa 1080p 60fps baik itu kamera utama maupun kamera selfie-nya. Performa kencang berkat chipset Helio G99 Ultra yang dipasangkan dengan RAM 8GB dan memori 256GB. Poco M6 Pro menjalankan MIUI 14 berbasis Android 13 dan dapetin jaminan update Android 3 kali serta keamanan 4 tahun. Lalu baterainya ini 5000 mAh dengan fast charging 67 watt yang mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% dalam waktu 44 menit. Sedangkan yang perlu diperhatikan adalah UI masih ada iklannya dan perekaman video belum bisa sampai resolusi 4K. Berikut spesifikasi dan harganya. Yang ketujuh, ZTE Nubia Neo 2 5G. HP yang dari desainnya udah gaming banget ini punya performa bagus dari chipset Unisoc T820 yang dipadu RAM 8GB dengan internal 256GB UFS 3.1. Fiturnya pun udah gaming banget mulai dari gyro hardware, speaker stereo, hingga fitur langkah shoulder triggers alias L1 dan R1 di stick. Layarnya pun mulus dengan refresh rate 120Hz berpanel IPS resolusi Full HD+.
Dan bagusnya lagi untuk kapasitas baterainya udah 6000 mAh dengan fast charging 33 watt, yang mana untuk ngecas sampai penuh cuma butuhin waktu 1 jam belasan menit. Dan seperti HP gaming pada umumnya, sektor kamera juga jadi kekurangan di HP ini. Kamera yang berguna cuma ada satu aja, yakni 50 megapiksel tanpa adanya kamera ultra wide. Kekurangan lainnya adalah tidak ada audio jack dan tidak ada slot untuk kartu SD. Info lebih lengkap bisa baca berikut ini dan link pembelian ada di deskripsi. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 2 jutaan yang paling nyaman buat main game. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.